Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Shift D Praktikan Analisa Farmasi Kuantitatif. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai metode permanganometri. Silakan disimak ya semuanya. Apa itu permanganometri? Permanganometri merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Titrasi permanganometri digunakan untuk menetapkan kadar reduktor dalam suasana asam dengan menggunakan kalium permanganat sebagai titran. Dalam suasana netral atau basah, maka akan terbentuk endapan coklat mangan dioksida yang akan mengganggu. Oleh karena itu, titrasi dilakukan dalam suasana asam, karena akan lebih mudah mengamati titik akhir titrasinya. Prinsip titrasi. Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam sulfat untuk mencapai tingkat oksidasi dari kalium permanganat yang paling tinggi, dan bilangan oksidasi plus 7 menjadi plus 2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain, karena kalium permanganat sudah mampu memberikan perubahan warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Percobaan ini dilakukan berdasarkan prinsip redox, di mana terjadi untuk penetapan kadar atau reduktor dengan cara dioksidasi dengan menggunakan larutan kalium permanganat dalam lingkungan asam. Metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi dan ion permanganat. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan larutan standar. Larutan standar sekunder kalium permanganat 0,1 N. 3,16 gram kalium permanganat ditimbang lalu dilarutkan dalam 1 liter aquades. Dididihkan selama 15-20 menit, disaring dengan gelas wol, ditampung dalam botol bersih bebas lemak dan tutup. Disaring bila selama penyimpanan terbentuk endapan. Yang kedua, larutan standar primer asam oksalat 0,1 N. 6,3 gram asam oksalat dilarutkan dalam 1 liter aquades dalam labu ukur, dikocok homogen. Yang kedua, pembakuan. 10 ml asam oksalat dimasukkan ke dalam air Lemaitre, ditambahkan 6 ml asam sulfat 4N, dipanaskan pada temperatur 80-90 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,1 N sampai terbentuk warna rose. Yang terakhir, penetapan kadar hidrogen peroksida. Pipet 10 ml hidrogen peroksida dimasukkan ke dalam air Lemaitre, ditambahkan 6 ml asam sulfat 4N, dipanaskan pada temperatur 40 derajat Celcius, dititrasi dengan larutan kalium permanganat sampai terbentuk warna rose. Baiklah, penambahan asam sulfat atau H2SO4 ini bertujuan agar reaksi berada dalam suasana asam, sehingga MnO4 akan tereduksi menjadi Mn2+ dalam suasana asam. Dilakukan pemanasan untuk mengoksidasi asam oksalat, dan apabila suhu terlalu tinggi akan merusak asam oksalat dan asam oksalat ini akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Warna merah muda timbul akibat kelebihan ion permanganat. Kalium permanganat ini dapat bertindak sebagai titran dan juga sebagai indikator, sehingga titrasi permanganometri ini tidak membutuhkan indikator sebagai penentu titik akhir titrasi atau TAT. Reaksi yang terjadi berupa larutan penitar kalium permanganat sebagai suatu oksidator. Titrasi dengan larutan kalium permanganat ini biasanya dititrasi dengan larutan yang tidak berwarna karena kalium permanganat ini sendiri sudah berwarna violet. Larutan yang digunakan sebagai pengasam yaitu larutan asam sulfat atau H2SO4 karena memiliki sifat asam kuat. Berdasarkan data hasil pengamatan, percobaan pertama dilakukan pembakuan larutan standar kalium permanganat dengan asam oksalat 0,1 N. Dilakukan sebanyak 3 kali replikasi dengan volume yang berbeda dan didapatkan volume rata-rata sebesar 10,67 mili. Kemudian kita cari normalitas dari larutan standar kalium permanganat ini dengan menggunakan rumus pengenceran. Didapatkan normalitasnya 0,094 normalitas. Selanjutnya, percobaan kedua itu dilakukan penetapan kadar hidrogen peroksida atau H2O2. Volume rata-ratanya sebesar 5,133 mili, kemudian didapatkan normalitasnya sebesar 0,183 normalitas. Lalu kita lakukan perhitungan dan didapatkan beratnya sebesar 0,031 gram dengan massa 14,5 gram. Lalu dihitung persen kadar dari hidrogen peroksida ini dengan membagi 0,031 gram tadi dengan 14,5 gram ini dan didapatkan hasil 0,21%.
Kesimpulan, prinsip titrasi permanganometri berupa penetapan kadar sampel berdasarkan reaksi reduksi oksidasi, di mana larutan kalium permanganat sebagai titran bersifat oksidator dan sampel bersifat reduktor dalam suasana asam. Kalium permanganat dapat bertindak sebagai titran dan juga sebagai indikator, sehingga titrasi permanganometri tidak membutuhkan indikator sebagai penentu titik akhir titrasi. Yang ketiga, titik akhir titrasi permanganometri ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda atau rose. Kesimpulan yang keempat, kadar hidrogen peroksida diperoleh sebesar 0,031 gram dengan persen kadar sebesar 0,21%. Kesimpulan terakhir, pembakuan kalium permanganat menggunakan asam oksalat diperoleh konsentrasi kalium permanganat sebesar 0,094 N. Baiklah, mungkin cukup sekian PPT video review mengenai titrasi permanganometri dari kelompok 5 Shift D. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.